Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Aksiologi sebagai nilai guna ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutia Amelia Riandini dan juga dua rekan saya ada Citra Dewi dan Selvia Herawati. Aksiologi sebagai nilai guna ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang pertama ada sebagai dasar bagi pembentukan dan pengembangan teknologi yang merupakan konsep, gagasan, pemikiran, dan idenya yang bersifat non-fisik atau yang bersifat software perangkat lunak. Seperti yang sudah kita rasakan, bahwa teknologi telah memberikan kenyamanan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas manusia sehari-hari. Berbagai produk teknologi yang kita rasakan sampai saat ini memberikan manfaat ilmu yang banyak bagi kehidupan masyarakat. Contohnya saja seperti dalam melakukan berkomunikasi, kita dapat dengan mudah menggunakan gawai atau media sosial sebagai sarana komunikasi. Kemudian, dalam teknologi transportasi, kita dapat bepergian keluar kota atau mungkin ingin keluar negeri dengan mudah. Nah, kita bisa menggunakan teknologi transportasi yang sudah diciptakan, seperti mobil, pesawat, atau jika ingin melakukan perjalanan laut, kita bisa menggunakan kapal. Kemudian dari bidang kesehatan, teknologi bisa digunakan sebagai alat untuk menghasilkan foto dalam tubuh manusia atau sering disebut sebagai foto röntgen. Dari sini sudah dapat kita simpulkan bahwa penemuan-penemuan yang diciptakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra Dewi. Sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi, dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai peristiwa yang membutuhkan penjelasan. Misalnya terjadi tanah longsor, banjir bandang, tsunami, dan sebagainya. Dari aspek teologis, kaum agamis akan memandang bahwa musibah yang terjadi itu tidak lepas dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Karena berdasarkan keyakinan agama, dengan menghubungkan azab dari Tuhan akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga jika hal ini diyakini penyebabnya, maka solusinya adalah melakukan muhasabah diri dilanjutkan dengan permohonan ampun kepada Allah, segera bertaubat dan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan seorang ilmuwan akan memberikan penjelasan atas musibah yang dialami oleh manusia berdasarkan pendekatan ilmiah, yaitu dengan mencari sebab atau hukum kausalitas yang dapat diamati, diprediksi, atau dapat diramalkan dengan adanya hukum yang mendasari sebuah teori ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ilmu berfungsi sebagai penerang atau nur bagi kehidupan manusia. Keberlangsungan masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan bangsa tersebut terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu sebagai cahaya mensyaratkan kebersihan diri bagi orang yang akan mendapatkannya. Ilmu sebagai cahaya ini dapat pula dipahami dari adanya kehendak Tuhan yang memberikan cahaya kepada orang yang dikehendakinya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 35. Karena itu, erat sekali peran dan fungsi ilmu, baik ilmu yang langsung datang dari Tuhan maupun yang diusahakan oleh manusia. Sebagaimana arti dari sebuah ilmu secara bahasa, yaitu alamat, tanda, simbol, yang semuanya akan menjadi penerang dan penjelas bagi umat manusia tentang arah yang akan dituju olehnya. Ilmu berfungsi sebagai pondasi yang akan menyangga benteng peradaban sekarang ini, sekaligus merupakan alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Masyarakat umum dan dunia pendidikan harus memahami bahwa melalui ilmu pengetahuan, kita tidak hanya dapat memecahkan masalah yang dihadapi, namun juga untuk meningkatkan budaya dan peradaban sekaligus kualitas hidup. Tanpa ilmu, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menjaga peradaban dan tidak akan menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian, jika kita tidak dapat menjaga peradaban dan tidak berkualitas, maka kita tidak akan dihargai dan dihormati orang lain, serta tidak dapat bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri
maupun untuk sesama. Seperti halnya siklus kehidupan manusia, ilmu pun akan terus mengalami revolusi, sehingga manusia harus siap dengan segala perubahan tersebut. Kenyataan tersebut menjadikan ilmu pengetahuan adalah aset terbesar kehidupan manusia. Lalu, ilmu juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, dan moral yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan. Demikian juga dengan makhluk ciptaan lainnya. Jadi, alat yang paling cepat, efektif, efisien, dan tepat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia di muka bumi ini adalah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Karenanya, menjadi kewajiban bagi manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal menjaga harkatnya. Ilmu pengetahuan juga merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia untuk menjalankan fungsi dan tujuan hidupnya di muka bumi. Karena dengan keilmuan, maka manusia akan tahu mana kewajiban yang dilaksanakan dan mana yang harus dihindarkan, baik dalam kehidupan sosial maupun agama. Namun, ilmu juga harus diiringi dengan adab, karena tanpa adab, ilmu tak akan ada nilainya. Terima kasih sudah menonton video presentasi ini. Saya Mutia, mewakili dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.